mengenai proses pembelajaran. Ya, tapi sebelum kita masuk di pembelajaran, kayaknya kita berdoa dulu. Jadi, coba ketua pasien dulu, siapkan dulu. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi untuk hari ini kita akan mulai proses pembelajaran mengenai sistem pencernaan manusia. Saya dulu. Hadir semua di sini? Hadir. Siapa yang ada di sini hari ini? Yurmin, apa lagi? Anita, Isma, Isma ada ya? Oke, jadi yang tidak hadir hari ini ada tiga orang ya. Oke, jadi mungkin ada yang tahu kenapa datang sakit atau gimana? Hah? Gak ada penyakit juga di? Oke, apa jadi bentar kalau pulang sekolah bisa dikonfirmasi sama temannya di rumahnya kenapa tidak sampai tidak masuk sekolah. Ya, oke. Untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai sistem pencernaan manusia. Sebelum kita memulai proses pelajaran, kita adakan dulu ice breaking supaya ada motivasi buat semangat belajar. Ya, bagaimana lagi untuk ice breakingnya? Kalau saya bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Nah, kalau saya bilang tepuk, jangan ditepuk. Sudah siap semuanya? Siap. Siap? Siap. Oke, jadi sebelum kita belajar kita mereka ice breaking dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 3, tepuk. Masih ada yang belum fokus, masih ada ya. Kalau saya bilang tepuk, berarti jangan ditepuk tangannya. Kita lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 1, tepuk. Oke. Jadi sekalian sudah fokus dalam pembelajaran. Jadi kalau ada yang salah-salah, nanti ada yang belum fokus di pembelajaran. Jadi kenapa kita adakan sedikit supaya anak-anak semua fokus untuk menghadapi pembelajaran. Oke. Ini profil Pancasilanya: 1. Beriman dan berakhlak mulia, 2. Bernalar kritis, 3. Mandiri, yang keempat bergotong royong, 5. Kreatif, 6. Berkebinekaan global. Oke, nah sekarang kita mau lihat di tujuan pembelajarannya. Sudah lihat semua? Di tujuan pembelajarannya itu yang pertama, setelah melalui studi literasi secara mandiri, peserta didik dapat menjelaskan tentang organ-organ yang berperan pada sistem pencernaan manusia dan fungsinya dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi kelompok dan studi literasi, peserta didik dapat menceritakan proses pencernaan yang berlangsung di dalam tubuh dengan cepat. Yang ketiga, menganalisis organ-organ sistem pencernaan. Yang keempat, menganalisis proses pencernaan makanan di dalam tubuh manusia. Yang kelima, melalui presentase, peserta didik mampu menyajikan laporan hasil penyelidikan tentang pencernaan mekanis dan kimiawi dengan percaya diri. Ini tujuan pembelajarannya. Manusia, peserta didik mampu memahami fungsi-fungsi
masing-masing organ yang mengolah makanan serta mengetahui proses pengolahan yang telah dimakan di dalam tubuh hingga akhirnya dikeluarkan dalam bentuk ginjal. Pertanyaan pematiknya ini: 1. Bagaimana cara tubuh bekerja? Mengapa kita harus makan? 3. Bagaimana makanan dan minuman membantu kita tetap hidup dan beraktivitas? Oke. Nah, kemudian kita masuk di langkah-langkah pembelajarannya. Ini, di kita pelajarannya. Itu kegiatan awalnya itu. Ya, apa sepertinya? Oke, di sini kita masuk di kegiatan intinya. Nah, bagaimana yang kita mau pelajari model program based learning. Itu langkah pertama. Jadi kita akan mengamati sebuah video yang terkait mengenai sistem pencernaan manusia. Jadi sini kita didik mengamati video. Kita lagi diminta memberikan tanggapan atau secara acak video yang diberikan. Yang ketiga, guru membantu peserta didik merumuskan masalah terkait materi yang akan dibahas. Terus peserta didik sudah terbagi tadi ya. Nah, sekarang ini ada videonya. Jadi video ini datang di channel Guru IPA. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai gangguan pada sistem pencernaan dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya. Obesitas adalah suatu kondisi tubuh yang memiliki kandungan lemak berlebih, sehingga dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan. Obesitas dapat meningkatkan risiko terkena beberapa jenis penyakit, seperti penyakit jantung, diabetes, dan osteoartritis. Obesitas umumnya disebabkan karena konsumsi makanan yang berlebih dan kurangnya aktivitas tubuh. Namun demikian, obesitas juga dapat disebabkan oleh keturunan melalui pewarisan gen atau akibat konsumsi obat tertentu. Pada beberapa orang, ada yang sedikit mengonsumsi makanan, namun mengalami kelebihan berat badan. Hal ini dapat disebabkan laju metabolisme tubuh yang lambat. Upaya utama untuk mencegah atau menangani obesitas adalah dengan berolahraga dan mengatur pola makan. Pengaturan pola makan dapat dilakukan dengan mengurangi konsumsi makanan yang banyak mengandung energi, seperti makanan yang tinggi gula dan lemak, dan banyak mengonsumsi makanan yang mengandung serat tinggi. Karies gigi atau gigi berlubang merupakan kerusakan gigi akibat infeksi bakteri yang merusak lapisan gigi sehingga merusak struktur gigi. Bakteri pada mulut mengolah gula sehingga menghasilkan asam. Asam yang diproduksi selama metabolisme dalam mulut ini dapat merusak gigi. Gigi berlubang dapat menyebabkan nyeri pada gigi jika sampai terlalu dalam kerusakannya karena telah sampai merusak saraf gigi. Pada umumnya, penyakit gigi dan mulut disebabkan oleh kurangnya menjaga kebersihan mulut. Oleh karena itu, upaya pencegahan yang dapat kamu lakukan adalah
dengan memerhatikan kebersihan gigi. Menyikat gigi minimal 2 kali sehari, membersihkan gigi dengan menggunakan bedah gigi, obat kumur atau berkumur dengan larutan garam dan air hangat dapat membantu mengurangi plak pada gigi. Serta pemeriksaan gigi secara teratur dapat mengurangi perkembangan bakteri yang menyebabkan terjadinya penyakit pada mulut dan gigi. Selain itu, kita juga harus mengurangi makanan-makanan manis seperti permen, minuman bersoda, atau makanan manis lainnya agar jumlah plak yang menempel pada gigi berkurang. Kita dapat berkumur dengan air setelah banyak makan makanan manis. Perbanyak minum air putih juga dapat mengurangi plak yang menempel pada gigi. Sakit mah atau gastritis merupakan penyakit yang menyebabkan terjadinya peradangan atau iritasi pada lapisan lambung. Mah dapat diakibatkan meningkatnya asam lambung, infeksi bakteri Helicobacter pylori, peningkatan asam lambung, stres, makan tidak teratur, dan mengonsumsi makanan yang terlalu pedas atau asam. Mah dapat dicegah dengan cara makan teratur, makan secukupnya, cuci tangan sebelum makan, menghindari makanan yang memicu produksi asam lambung yang berlebihan seperti makanan asam, makanan pedas, dan kopi. Selain itu, menghindari stres yang berlebihan juga dapat membantu mencegah sakit mah. Apabila mah disebabkan adanya infeksi bakteri Helicobacter pylori, dapat diobati dengan mengonsumsi obat antibiotik seperti amoxicillin dan tetracycline. Namun, tentu saja harus dengan resep dari dokter. Hepatitis merupakan penyakit peradangan pada hati. Orang yang menderita hepatitis ringan memiliki gejala seperti orang yang terkena flu, yaitu sakit otot dan persendian, demam, diare, dan sakit kepala. Penderita hepatitis akut dapat mengalami jaundice atau menguningnya kulit dan mata, membesarnya hati, dan membesarnya limfa. Hepatitis apabila tidak segera ditangani dapat memicu fibrosis atau kerusakan pada hati dan sirosis atau gagal hati kronis. Sirosis dapat meningkatkan risiko berkembangnya kanker hati. Virus hepatitis B merupakan penyebab utama penyakit hepatitis. Selain virus hepatitis B, penyakit hepatitis juga dapat disebabkan oleh bakteri, jamur, protozoa, racun seperti alkohol, dan penggunaan obat secara terus-menerus seperti paracetamol. Diare adalah penyakit pada saluran usus besar yang disebabkan oleh infeksi bakteri dan protozoa seperti Entamoeba coli. Ketika terjadi infeksi, dinding usus besar teriritasi, gerakan peristaltik meningkat, serta air tidak dapat diserap. Penderita diare dapat mengalami dehidrasi karena air dalam usus terus-menerus dikeluarkan. Selain itu, penderita diare juga akan mengalami mulas di perut karena kontraksi otot pada usus besar terjadi terus-menerus. Upaya mencegah diare adalah dengan menjaga kebersihan makanan yang kita makan. Karena makanan yang kurang higienis biasanya mengandung bakteri yang dapat menyebabkan diare. Cucilah tangan sebelum makan, minum air yang dimasak atau air kemasan yang higienis, dan jagalah kebersihan diri dan lingkungan. Apabila terkena diare, penanganan yang dilakukan adalah dengan meminum oralit atau larutan gula garam untuk mengganti cairan yang banyak keluar saat diare, atau dapat juga minum obat diare. Obat diare biasanya memiliki fungsi utama
membantu proses pemadatan feses, bukan menghentikan diare. Apabila sakit diare belum teratasi, segeralah memeriksakan diri ke dokter. Konstipasi merupakan kondisi feses keras atau kering sehingga sulit dikeluarkan. Penyebab konstipasi adalah kurangnya asupan makanan berserat dan kurang minum. Ketika feses tidak dikeluarkan secara teratur, air yang terkandung di dalamnya akan terserap sehingga menyebabkan feses keras atau kering sehingga sulit dikeluarkan. Upaya mencegah konstipasi diantaranya adalah tidak sering menahan buang air besar, makan makanan yang berserat seperti sayur dan buah-buahan, hindari mengonsumsi makanan yang tinggi lemak dan gula seperti makanan manis, keju, dan makanan olahan, karena makanan tersebut dapat menimbulkan konstipasi. Minum cukup banyak air. Banyak minum dan makan makanan berserat akan membantu pergerakan feses dan membantu feses lebih lunak sehingga dapat menghindari konstipasi. Selain itu, peningkatan aktivitas fisik juga membantu mengatasi konstipasi. Kekurangan vitamin pada tubuh disebut dengan avitaminosis. Pada tabel berikut akan dipaparkan beberapa gejala kekurangan vitamin pada tubuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk tampilkan di atas. Nah, saya mau tanya dulu, kalian di sini melihat ada beberapa penyakit yang kalian bisa lihat tadi di atas video. Ada yang bisa menyebutkan? Obesitas. Oke, satu obesitas. Di sana? Diare. Oke, diare. Ini? Tidak empedu. Di belakang? Hah? Usus halus. Selain itu apa lagi yang telah ditampilkan di atas video tadi? Mama sudah tadi sudah obesitas. Nah, jadi dalam video ini apa yang kalian bisa ambil atau kalian permasalahkan di video tadi di sini? Misalnya demam atau diare atau us lambung atau apa yang bisa kalian pertanyakan berdasarkan video tadi. Coba Ripal. Bagaimana cara mencegah sakit ma? Oke, bagaimana cara mencegah sakit ma? Apa solusinya? Ya, begitu. Yang lain ada lagi? Jadi tadi sudah temanmu Ripal bertanya. Yang mau bertanya bagaimana cara bagaimana cara mencegah sakit ma dan bagaimana solusinya. Terus yang kelompok lain apa? Selain penyakit ma itu apa lagi yang kalian bisa berikan ambil permasalahan berdasarkan video tadi. Selain sudah ditanyakan sama Ripal. Ada lagi? Coba Dika. Ada? Agus? Bisa saja misalnya usus lambung atau apa? Iya, coba. Apa yang menyebabkan gangguan sistem pada hati dan jantung? Apa yang menyebabkan gangguan Sistem pada hati. apa yang menyebabkan gangguan pada sistem hati dan empedu. Itu juga bisa kita ambil sebuah pertanyaan dan bagaimana solusinya. Jadi sudah ada dua pertanyaan yang berkaitan dengan gangguan pencernaan ma dan gangguan pertanyaan hati dan empedu.
Nah, selain itu di atas ada lagi, misalnya diare, obesiti, apa? Apa saja gejala hepatitis? Apa saja gejala hepatitis? Apa yang menyebabkannya itu? Nah, apalagi selain itu? Selain itu apalagi kitanya? Jadi apa saja gejala-gejala yang menyebabkan terjadinya hepatitis? Jadi sudah ada 3. Tadi Rival sudah memberikan pertanyaan mengenai gangguan penyeraan MA. Terus Agus sudah juga memberikan pertanyaan mengenai sistem gangguan pencernaan pada hati dan empedu. Terus ada lagi pertanyaan lagi muncul, bagaimana cara menanggulangi jadinya hepatitis B. Itu. Jadi selain itu di atas 3 itu masih banyak. Jadi gangguan yang terjadi pada diri manusia. Itu yang mau kita sebentar. Jadi sebentar kita mau akan mengerjakan LKPD-nya berkaitan dengan gangguan sistem pencernaan pada manusia, ya. Ini jadi kita sudah menjelaskan bagaimana tadi apa saja yang kalian bisa lihat mengenai sistem pencernaan pada manusia. Sini sebentar kita akan membagikan LKPD-nya. Jadi LKPD-nya ini sebentar kita akan mengerjakan langkah-langkah bagaimana cara mengerjakan LKPD. Jadi sudah ada lembar kerja tugasnya, ya. Jadi sudah dibagi kelompok 1, 2, 3 dan 4. Ya, jadi masing-masing sebentar kalian menerima 1 lembar LKPD. Oke, coba kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Oke, jadi silakan lihat dulu langkah-langkahnya. Oke, jadi sini peserta didik ada kelompok ya. Jadi setiap kelompok melakukan kegiatan. Kembali dulu di atas. Ayo kita cari tahu. Jadi itu yang kita mau cari tahu. Dengan teman sekelompok kalian masing-masing, ya. Sini ada semua peserta didik dapat membagi tugas, ya. Jadi dalam kelompok itu tidak cuma ketua kelompoknya saja yang aktif. Jadi semua satu kelompok masing-masing bertugas mengerjakan apa yang ada di dalam LKPD. Oke. Ya. Coba lihat dulu. Coba lihat di LKPD masing-masing. Jadi LKPD-nya ini coba diperhatikan di lembar di belakangnya. Tujuan pembelajarannya situ ada. Jadi baca situ apa tujuan pembelajaran yang kita diperintahkan di situ. Di tujuan pembelajarannya. Di sini kita akan disuruh membuat semacam poster. Ya, jadi kita mencari baik di YouTube, apakah di literatur artikel yang berkaitan dengan gangguan sistem pencernaan pada manusia. Jadi 4 saja ya kita mau cari gangguan sistem pencernaan manusia. Jadi dari kelompok 1 saya mau coba cari gangguan sistem pencernaan MA.
Kelompok 2, coba cari artikel atau di YouTube yang berkaitan dengan penyakit diare. Diare ya. Oke, di kelompok 3 saya suruh mencari gangguan sistem pencernaan pada apa? Hati dan empedu. Dan di kelompok 4 saya suruh mencari gangguan sistem pencernaan pada usus halus dan usus besar. Jadi sebentar ini kalian mencari apa itu gangguan apa itu gangguan sistem pencernaan diare, hati dan empedu, dan usus halus dan usus besar. Dan apa yang menyebabkannya? Apa ada gejalanya, apa penyebabnya, dan cara mengatasinya. Ya. Setelah kalian tulis di lembar kertas, sudah ada kertas lagi saya bagi, baru ditempel di kertas itu, cari gejalanya, apa penyebabnya, bagaimana cara menanggulanginya. Setelah dikerjakan ini sudah dapat, kalian bisa menempelkan hasil kerja kalian di kertas, di absen itu menjadi sebuah poster di baik kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 dan kelompok 4. Tapi sebelumnya itu kalian harus setelah mengerjakan itu ada di lembar tulis lagi sini ya yang berkaitan sting gangguan manusia. Jadi apa yang kalian masing-masing itu saja yang kalian peroleh tadi. Ya misalnya gangguan diare, hati dan empedu, dan usus halus dan usus besar. Oke, silakan. Jadi masing-masing bekerja ya. Coba ini kelompok 1. Iya, saya nulisnya aja. Ini Pak. Ya. Ini kelompok 2, 3. Ini kelompok 4, kelompok 2. Kelompok 4, coba. Jadi masing-masing mengerjakan tugasnya ya. Ini lemnya. Ini lem. Ini guntingnya. Di semua bekerja. Yang ada yang tidak aktif. Ya. Jadi dicari dulu ya masing-masing bekerja. Coba masing-masing bekerja dulu. Ya, masing-masing bekerja. Jadi ada yang mencari, ada yang menulis. Ya. Jadi ada yang menulis, ada yang mencari, yang penting.
yang menulis, ada yang menempel. Dia lihat di RKPD ini. Oke, jadi semua aktif ya, semua aktif, tidak ada yang teman kelompoknya. Jadi ada yang menulis, ada yang menempel, ada yang mengunting. Ini ada lemnya. Awas foto. Ya, jadi diperhatikan di sini. Nah, ini ada menulis, setelah itu dibentuk. Bentuk bagaimana? Sebentar, nanti selesai. Maksudnya modelnya bagaimana, maksudnya itu bentuk begini atau gimana? Misalnya saya kasih contoh. Setelah ditulis, baru di coba mau bentuk begini bisa. Baru digunting. Nah, ini lagi ya. Nanti setelah selesai ditempel, baru ditempel di atas. Jadi semua bekerja, semua membantu temannya. Yang ada yang satu yang jadi ada yang menulis, ada yang mengunting. Ya. Misalnya tadi sudah menulis di apakah bentuk ininya, membentuk kotak, membentuk bulat. Ya. Semua di kelompok juga. Jadi ada yang menulis, ada yang mengerjakan. Setelah itu kalau sudah ditulis, baru ditempel. Ada yang menulis. Jadi setelah itu sebentar dilaporkan hasil kerjanya ya. Ini ada yang mengunting. Coba ada yang mengunting. Pakai lem sebentar. Ya. Itu kalau sudah ini sudah ya. Dikasih model dulu. Ini. Iya. Bentar ini. Pakai lagi. Ya, jadi ada yang menulis, ada yang menempel, ada yang mencatat. Ya. Jadi ada yang menulis, ada yang menempel, ada yang penting. Ini bisa digunting ya sudah. Sudah digunting, baru tempel sini. Gunting dulu yang sudah tempel. Coba digunting dulu. Yang lain menulis. Ya, tempel ya.
ada yang menulis, ada yang menempel. Ini sebentar ditempel di sini ya, supaya dingin. Nah, ini bisa dikasih. Mana kertas anunya tadi? Yang ya tadi untuk sudahnya ini yang kertas sudah dimengerti yang ke sini ya. Bagaimana kelompok 2? Sudah bagus. Iya sebentar. Itu dulu lah, sebentar buat dikumpulkan. Nah, ini dikasihnya. Ya tadi apa modelnya? Bentar penting. Ya. Udah? Selesaikan dulu, digunting dulu. Nanti ditempel di situ di kertas. Ya, ada yang mencatat, ada yang menulis, ada yang mengetik, ada yang menempel ya. Kelompok 2 sudah bagus, sudah hampir selesai. Ya, jangan lupa hasil kesimpulannya ya. Kesimpulannya itu apa? Dengan hasil diskusinya. Iya, iya, ya, kasih. Sudah digunting, ditempel. Kasih. Bentar, kasih dulu. Gunting semua dulu tuh. Baru ditempel sekalian. Jadi ada yang menulis, ada yang menempel ya, ditempel situ. Nah, kelompok 2 sudah hampir selesai. Itu dikasih ini. Jangan lupa kasih kesimpulannya ya. Tadi mana yang ditempel tadi? Yang ya itu ya. Letak itu di apa? Coba tulis di sini di atasnya. Sini apa? Sini saja. Apa? Gangguan pencernaan pada apa sini? Diare. Ini tempel situ. Tempel baiknya mau dilipat atau oke, kelompok 3 sudah mulai juga nempel. Mau selesai. Ada yang penting, ada yang menempel nanti, ada dibantu temannya supaya semuanya aktif. Oke.
Jadi semua permasalahan terkait gangguan schizophrenia yang kalian pilih harus ada bagaimana cara mengatasinya. Jadi yang misalnya kalian kalau penyakit mah itu cara mengatasinya bagaimana? Diare juga, begitu juga. Hati dan peduh, begitu juga sama. Bagaimana cara mengatasinya? Sama juga yang di belakang kelompok 4 yang berkaitan dengan usus halus dan usus besar. Jadi bagaimana cara mengatasinya harus juga dituliskan. Bagaimana kelompok 2? Loh. Kalau sudah selesai bilangnya, nanti siapa yang sudah tampil di depan dilaporkan hasil pekerjaannya. Ini. Ada yang mengunting, ada yang menempel. Bagaimana kelompok 4 silakan? Sudah? Oke ya, sudah hampir selesai juga. Kesimpulannya ya, jangan lupa hasil diskusinya ditulis. Kelompok 2 gimana? Gimana? Kelompok 1 sudah tulis? Ya, jadi ada yang menempel, ada yang udah belakang. Bagaimana kelompok ini? Tulis itu di tadi baru di kesimpulannya. Yang terbaru. Sudah? Sebenarnya nama-namanya juga, nama kelompoknya ditulis juga. Mana ini Pak? Ya? Di situ di lembar ini. Di situ. Kedua, gimana? Sudah? Selesai? Iya? Kenapa nak? Ini belum pada. Sudah kesimpulannya tulis. Nah, kalau sudah selesai, silakan siapa yang mau pertama tampil di depan, tampilkan hasil pekerjaannya. Sudah? 24.
Ya? Oke. Coba kelompok satu dulu. Kelompok satu mana? Oke. Coba semua naik di depan di kelompok satu. Oke. Tampilkan dulu di atas itu posternya, baru bisa dibacakan. Ditempel. Ini coba apa? Coba perhatikan kamu di atas. Dikasih coba perhatikan kamu di atas bagiannya. Kasih lem lagi supaya tidak. Oke, sudah. Ya, sekarang coba dibacakan hasil kerjanya. Ya, coba sini. Disebut namanya dan kelompoknya. Silakan. Diana, Irsan, Lina, Mariani, Ipal. Kelompok 1. Coba perhatikan. Jenis gangguan, diabetes, infeksi usus besar karena mengkonsumsi makanan kotor dan dekontaminasi oleh bakteri. Besar-besarnya ya. Akibat bagi tubuh, jadi buang air besar, fases encer, nyeri perut, kembung. Hasil diskusi kelompok 1. Diare adalah sebuah kondisi ketika pengidapnya buang air atau BAB lebih sering dari biasanya. Kondisi ini bisa menyebabkan seseorang BAB sebanyak 3 kali atau lebih dalam 1 hari. Hasil kesimpulannya. Hasil kesimpulan kelompok 3. Diare merupakan penyakit yang membuat penderitanya sering buang air besar dengan kondisi tinja, encer atau cair. Untuk pencegahan dan pengendalian penyakit diare yaitu 1. Minum air putih. 2. Banyak konsumsi serat larut. 3. Sering makan namun dengan porsi kecil. 4. Konsumsi probiotik. 5. Hindari asupan penyakit diare. Selesai. Oke, bagaimana? Selesai? Ya. Oke, tepuk tangan dulu sama kelompok 1. Tangannya. Oke, ya bagaimana hasil bagiannya dari kelompok 1? Menurut kalian bagaimana? Apakah sudah bagus atau bagaimana? Ada yang mau diberikan tanggapan hasil bagiannya temannya? Gimana? Sudah? Oke, jadi hasil bagiannya dari kelompok 1. Dia mengambil gangguan pencernaan diare. Jadi hasil kerjanya sudah sangat bagus. Sudah ada penyebabnya, apa gejalanya, dan cara menanggulanginya. Oke, sekali lagi tepuk tangan buat kelompok. Silakan coba di kumpul di kelas terkait tadi. Oke, sekarang di kelompok 2. Coba saya lakukan dulu. Ditempelkan dulu. Ini ada. Iya. Dilem. Coba perhatikan hasil penilaian kelompok 2.
dibacakan hasil kesimpulannya. Menghadap disebut kelompoknya dan namanya. Kelompok 2, nama Dika, Nina, Eli, Gabaintang, Isna. Diperhatikan ya, saya pernyataannya. Kelompok sudah ya. Jenis gangguan: rasa mual, rasa perih pada dinding lambung, rasa kambung. Penyebab: adanya bakteri Helicobacter pylori. Pola makan tidak teratur, banyak makan pedas atau makanan berlemak. Akibat bagi tubuh: batasi makan pedas, kurangi minum berkafein, makan secara berlahan dalam porsi kecil. Hasil diskusinya. Hasil diskusi kelompok 2, gangguan sistem pencernaan MA. Sakit MA bisa diakibatkan oleh beberapa penyakit seperti tukak lambung, gastritis atau peradangan pada lambung, dan infeksi bakteri Helicobacter pylori, sehingga pemakaian obat-obatan seperti obat anti-inflamasi non-steroid bisa menjadi penyebab sakit MA. Hasil kesimpulannya. Hasil kesimpulan: cara mencegah penyakit MA yang bisa dilakukan yaitu jangan asal mengasup makanan, hindari konsumsi alkohol, kelola stres dengan baik, menghentikan kebiasaan merokok, makanlah dengan porsi kecil, jangan tidur pada saat perut penuh, hindari pemakaian celana atau pemakaian yang ketat Selesai. Sudah? Oke. Tepuk tangan dulu kelompok 2. Jadi kelompok 2 sudah memberikan hasil laporan pekerjaannya, yaitu mengenai gangguan pencernaan apa? MA. Jadi sudah dijelaskan apa itu penyakit MA, apa itu gejalanya, apa penyebabnya, dan cara mengatasinya. Bagaimana hasil kerjanya kelompok 2? Sudah bagus? Sudah bagaimana? Bagus. Sudah? Oke, sudah bagus ya. Sudah sangat bagus sekali. Dengan hasil dengan gambar-gambar posternya yang sudah dikerjakan. Oke, sekali lagi kalau tepuk tangan kelompok 2. Silakan. Nah, sekarang sebelumnya kelompok 3. Coba mana kelompok 3? Coba ada yang kelompok 3. Ini berikan dulu ya. Ya, itu ya. Membuka bisa ditulis membuka ya. Kembali ya, kasih bagiannya temennya. Ya. Oke. Nah, silakan dibacakan hasil kerjanya. Coba sini, menghadap sini. Coba perhatikan hasil kerjanya dari kelompok 3. Sebut namanya dan kelompoknya. Nama Agus, Amelia, Retang, Tika, Nurlina.
Kelompok 3. Perhatikan. Penyebab jarang berolahraga: makanan tinggi lemak, makan tinggi keras, makan makanan tinggi kolesterol. Coba perhatikan sini. Akibat bagi tubuh: jika batu empedu menyebabkan nyeri berulang atau masalah lain, kandung empedu akan diangkat. Hasil kesimpulan, gangguan sistem pencernaan tidak empedu. Pola makan yang tidak teratur dan jenis makan yang konsumsi dapat menyebabkan berbagai macam penyakit dan gangguan sistem pencernaan seperti minuman yang beralkohol, kopi, dan makanan pedas dan asam secara berlebihan, sehingga kolesterolnya akan meningkatkan sehingga akan menyerang produksi asam lambung. Kesimpulan: empedu merupakan cairan berwarna kuning kehijauan yang berproduksi oleh hati dan disimpan di kantong empedu hati, menyaring dan menghilangkan senyawa dari dalam tubuh termasuk hormon gendang, kolesterol, dan senyawa dari luar tubuh seperti alkohol merupakan obat-obatan lainnya. Cara menjaga kesehatan hati: 1. Menjaga berat badan. 2. Makan makanan bergizi. 3. Hindari taksi otak saat beracun. 4. Hindari alkohol. Ya, selesai? Oke. Kita kasih aplaus dulu di kelompok. Bagaimana hasil kerjanya dari kelompok 3 menurut kalian? Dan bagaimana? Apakah masih perlu diperbaiki atau sudah sangat bagus? Gimana? Sudah bagus? Oke, ya. Jadi hasil kerjanya dari kelompok 3, gangguan sistem pencernaan pada hati dan empedu. Jadi sudah dijelaskan apa itu hati dan empedu, bagaimana gejalanya, apa penyebabnya, dan cara mengatasinya. Terus hasil posternya juga sudah cukup bagus. Jadi sekali lagi tepuk tangan buat kelompok. Oke, sekarang mulai siap-siap di kelompok 4. Silakan ditutup. Cepat. Jadi ada yang meninggal. Akan dibacakan, perhatikan apa temannya, dibacakan dulu. Baca kelompok disebutkan kelompoknya, namanya. Perhatikan dulu kelompok.
Perhatikan di atas. Isma, Suci, Daria, Eda, Salinia, Sayanti, Dia. Kelompok 4. Perhatikan dengan kelompok 4. Penyebab merokok, konsumsi alkohol, berlebihan dan konsumsi obat-obatan yang tertentu. Terus apa lagi? Masih diskusinya? Sistem pencernaan dapat mengalami gangguan atau kelainan jika ada salah satu organ tidak berfungsi dengan baik. Kelainan itu bisa berasal dari faktor luar seperti makanan yang beracun, infeksi, bakteri, dan kebiasaan yang salah. Oke, hasil diskusinya. Kesimpulan, Kesimpulan. setelah nutrisi serat di usus halus setelah sisa makanan mengalami pembusukan di dalam usus besar. Selain pembusukan di dalam usus besar, juga air untuk menjaga kesehatan usus dapat dilakukan dengan pola makan yang salah, sebanyak minum air putih, olahraga, konsumsi probiotik, konsumsi obat penyerapan fibroid. Sudah. Ya, oke. Jadi kelompok 4 sudah menampilkan sepertinya. Tepuk tangan dulu kelompok 4. Oke. Jadi kelompok 4 sudah mempresentasikan gangguan sistem pencernaan pada usus halus dan usus besar. Jadi sudah juga dikerjakan posternya. Bagaimana menurut kalian hasil kerjanya kelompok 4 ini? Sudah bagus atau bagaimana? Sudah? Sudah bagus? Sudah bagus ya? Sudah bagus. Jadi sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 4. Jadi sudah jelaskan apa itu usus halus dan usus besar, apa penyebabnya, apa gejalanya dan cara mengatasinya. Oke, silakan duduk di kelompok ini. Oke. Jadi inilah hasil poster sederhana kalian, mulai dari kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Ini berkaitan dengan gangguan sistem pencernaan manusia. Yang pertama adalah gangguan sistem pencernaan pada apa dulu? Diare. Kelompok 2 gangguan sistem pencernaan. Kelompok 3 gangguan sistem pencernaan pada hati dan empedu. Kelompok 4 gangguan sistem pencernaan pada halus dan usus besar. Jadi itulah bagaimana cara. Jadi kesimpulannya adalah kita harus menjaga pola hidup, pola makan. Ya, kalau kita mau menghindari makanan-makanan yang bisa menyebabkan gangguan pencernaan, sebaiknya kita hindari. Contohnya tadi sudah disebutkan, jangan merokok, ya, terutama laki-lakinya, merokok, minum minuman beralkohol, ya, untuk menghindarinya itu. Atau untuk penyakit MA. Usahakan jangan mengkonsumsi makanan yang terlalu pedas, ya, yang makanan yang rasanya
dari makanan-makanan seperti itu. Jadi supaya kita harus menjaga pola hidup dan pola makan yang sehat. Ya, bagaimana? Masih semangat? Masih semangat? Masih semangat? Untuk menambah semangat lagi, kita lagi ulangi tadi SDG-nya. Ya, sudah mulai? Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 3. Oke, tambah semangat. Jadi masih fokus ya perhatiannya. Setelah ini mengerjakan hasil kerjanya, presentasinya, kita melangkah di tugas soal-soalnya. Jadi silakan naikkan bukunya, dikerjakan ini. Dievaluasinya. Itu tadi. Jadi silakan naikkan bukunya, kerjakan situ di atas. Ada soal ya, semuanya mengerjakan di bukunya. Ya, itu ada soal pilihan ganda. Kalian jawab situ. Kira-kira yang mana jawabannya itu di soal-soalnya. Di buku masing-masing, bukunya masing-masing. Ya. Di bukunya masing-masing dikerjakan ya. Di atas. Di buku masing-masing. Masing-masing. Buku di atas. Ini saja. Ini masing-masing ya. Itu coba perhatikan dulu nomor 1. Coba lihat, sudah lihat semua? Itu adalah gambar yang bertanda X. Coba kelompok 2. Coba lihat di atas. Itu ada gambar yang X. Yang mana itu gambar X di atas? Ini ya. Ini yang kita mau cari. Proses pencernaan makanan yang terjadi kalau bertanda X, yaitu titik A. Amilur menjadi glukosa atau enzim tidak vitale. B. Protein menjadi peptid. C. Peptid menjadi asam amino. D. Peptid menjadi asam amino oleh enzim erepsin. Oke. Kira-kira di antara A, B, C, D itu yang mana kira-kira yang menjelaskan yang tanda X ini? Ini X ini. Ini ya. Silakan itu saja A, B atau C atau D. Dan ya. Itu saja. Jangan terkesan di itu soalnya langsung jawab A, B atau C. Ya. Dan kira-kira yang mana sih yang tanda X ini? Ya. Dan saya Oke, kita pindah di nomor 2. Coba lihat nomor 2. Coba lihat, pencernaan kimiawi pada mulut mengakibatkan nasi yang dikunyah akan terasa manis. Hal ini disebabkan oleh A. Perubahan amilo menjadi glukosa. B. Adanya gula yang terkandung dalam nasi. C. Perubahan maltosa menjadi amilo karena kerja enzim pasien. D. Gerahan dalam proses pencernaan mekanik. Kira-kira apa jawabannya nomor 2 sini? Antara A, B, C, dan D.
Enggak? Oke, sekarang pindah di nomor 3. Coba lihat di nomor 3 dulu. Reno jarang sekali makan sayuran. Dia lebih banyak mengkonsumsi daging. Beberapa hari ini Reno mengeluh kesulitan mulai besar, diabetes. Dari kebiasaan pola makan dan gejala yang dialami Reno dapat dipastikan bahwa Reno menderita apa? A. Konstipasi, B. Diabetes, C. Urat lambung, D. Busung lapar. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan itu Reno ini sering buang air besar? Oke, udah? Udah ya? Kita pindah di nomor 4. Perhatikan tabel di bawah ini. Ini ada tabel ya. Nomor 1 penyakit gangguan ini, 1 diabetes, penyebabnya tidak terjadi penyerapan pada saat pencernaan. 2 mah, pada rasa berjalan arterial meningkat terlalu tinggi. 3 appendicitis, adanya sisa makanan yang terjebak pada tutup. D. Sebelum atau konstipasi, tidak pernah yang terlalu banyak saat pencernaan. D. Wasir, itu maksudnya pembuluhan bagi. Berdasarkan penyebab dari masing-masing penyakit pada tabel di atas, organ pencernaan yang terganggu pada penyakit nomor 4 ini apa kira-kira? Nomor 1 yang 4 ya, diare dengan nomor 4. Yang 1 diare dengan nomor 4. Yang terganggu pada penyakit nomor 1 dan 4 adalah A. Lambung, B. Usus halus, C. Usus besar, D. anus. Kira-kira jawabnya A, B, C, dan D. Silakan. Dah? Oke. Kita di nomor 5. Oke. Nomor 5 ya. Ini. Oke. Rina sangat menyukai makanan pedas dan kurang menyukai sayur-sayuran. Rina juga suka minum air teh yang sedikit pahit. Pada suatu hari, tiba-tiba ia sakit perut dan sulit buang air besar. Setelah diperiksa, dokter mengatakan bahwa Rina mengalami gangguan pencernaan. Dan salah satu penyebabnya adalah sering menunda-nunda buang air besar. Berdasarkan gejala dan kebiasaan Rina pada titik di atas, bagaimana upaya paling tepat yang dapat dilakukan agar terhindar dari gangguan pencernaan seperti yang dialami oleh Rina? A. Jenisnya A-nya A, B, C, dan D. A. Makan makanan yang berserat dan mengandung yang cukup. B. Rajin berolahraga dan minum air es. B. Banyak mengkonsumsi makanan segar seperti nasi. D. Banyak mengkonsumsi makanan manis dan air hangat. Kira-kira apa jawabannya itu antara A, B, C, dan D? Silakan silakan. Sudah? Oke, jadi sampai di nomor 5 saja. Oke. Kita akhiri sampai di sini dulu, ya. Jadi saya berharap pertemuan berikutnya lebih giat lagi belajar, ya. Jadi sebelum kita akhiri pertemuan ini, kita sekali lagi ice breaking. Oke, sudah siap? Sudah siap? Sudah. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 3. Oke, masih sangat bersemangat. Oke, jadi sebelum kita akhiri, tolong ketua kelasnya pimpin doa dulu sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Silakan. Doa dimulai. Doa selesai. Amin. Alhamdulillah. Jadi untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai hari ini. Nanti pertemuan berikutnya kita lanjut lagi pembelajarannya untuk kegiatan pertemuan yang kedua. Jadi saya akhiri ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.